Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziyad Zainul Askia Fafa dengan NIM akhir 083. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mail server, FTP, SSH, SFTP, dan juga NFS. Oke, kita masuk ke tujuan belajarnya. Yang pertama, mengimplementasikan mail server, mengkonfigurasi FTP server menggunakan SSH dan SFTP untuk remote access, mengimplementasikan NFS server, dan melakukan pengujian layanan jaringan. Untuk studi kasusnya adalah sebuah laboratorium komputer ingin membangun server internal untuk komunikasi, distribusi file, dan juga remote administrasi, dan berbagi penyimpanan antar komputer. Nah, untuk topologinya dengan IP address seperti ini, dan output dari pembelajaran kali ini adalah topologi jaringan, langkah konfigurasi, screenshot hasil pengujian, jawaban analisis, kesimpulan praktikum, dan juga semua dibuat video lalu diupload di YouTube. Oke, langsung saja kita masuk ke software siswa paket dasar. Yang pertama kita akan membuat topologinya terlebih dahulu. Pertama kita gunakan router. Kita beri catatan dulu agar mudah untuk mengingat IP-nya. Nah, jadi yang pertama kita akan konfigurasi email server. Nah, kita biasa menggunakan email server untuk berkomunikasi antar perangkat, berbagi distribusi file, dan sebagainya. Nah, itu ada tahapan yang harus dilalui. Salah satunya yaitu ketika kita mengirim email tersebut akan melewati server dan kemudian baru akan menuju ke tujuan email tersebut dikirimkan. Nah, cara untuk konfigurasinya, pertama kita masuk ke server, kemudian kita masuk ke tab service. Nah, kita buat domainnya dulu di DNS server. Di sini saya gunakan ziyad.com. Untuk sebelumnya kita harus masukkan dulu IP address-nya. 92 Nah, setelah kita masukkan IP address terlebih dahulu, kita buat domain servernya terlebih dahulu, domain name server. IP addressnya kita masukkan IP address yang sudah kita masukkan tadi. Saya pakai 10.1 dan kita. Nah, setelah itu kita masuk ke service email. Jangan lupa aktifkan SMTP service dan POP3 service on. Selanjutnya kita masukkan domain name yang tadi sudah kita buat. Nah, kemudian kita klik set dan kita buat username. Karena di sini ada dua user, jadi kita buat
kita perkenalkan, kita buat user 1, maksudnya user 1 dan user 2, maksudnya user 2. Nah, untuk konfigurasi email server di servernya sudah selesai. Yang selanjutnya kita masuk ke PC2. Ini akan kita jadikan sebagai user 1. Kita masukkan IP address-nya terlebih dahulu. Nah, setelah kita masukkan IP address-nya, kita masuk ke ini email, kemudian kita buat emailnya lebih dahulu. Ada 1, kemudian untuk incoming dan outgoing mail server ini kita masukkan IP address-nya server tadi. Nah, untuk username dan password kita masukkan yang tadi sudah kita buat di servernya. Yang ini sudah kita buat di sini. Kita masukkan di PC-nya, jangan sampai salah. Karena jika salah nanti emailnya tidak akan bisa terkirim. Kemudian kita klik save. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke PC3. Untuk rz.com ini adalah nama domain yang sudah kita buat tadi. Setelah sudah kita save, kemudian kita coba dari PC2 kita akan mengirim email ke PC3. Kita klik compose, kita masukkan email milik PC3 user 2. Ini untuk isi dari emailnya. Dan kita kirim. Nah, coba kita lihat di PC3. Kita masuk ke receive. Nah, di sini email dari user 1 sudah terkirim ke user 2. Coba kita balas email tersebut, caranya dengan klik emailnya, kemudian kita reply. Kemudian kita kirim. Kita lihat di PC2. Nah, di sini balasan dari dari user 2 sudah terkirim di user 1. Itu tadi adalah konfigurasi email server. Selanjutnya kita akan konfigurasi FTP. Nah, untuk langkah pertama masuk ke server, kemudian masuk ke service FTP. Di sini kita buat username terlebih dahulu, kita buat sama saja biar mudah. Kemudian kita centang write, read, delete, rename, dan list. Ini kita add. Nah, oke. Jika sudah, selanjutnya kita masuk ke PC2 terlebih dahulu. Kita masuk ke command prompt.
kita masukkan FTP, ini adalah IP address dari servernya, kemudian kita enter. Nah, untuk username-nya tadi kita masukkan yang sudah kita buat. Oke. Di sini kita sudah masuk ke FTP ya. Kemudian kita keluar dulu dari command prompt, selanjutnya masuk ke text editor. Sini kita buat sebuah file. Kemudian kita save. TXT ini adalah tipe filenya, tipe file TXT. Kita klik OK. Nah, kita masuk ke text editor, kemudian kita klik Ctrl U. Nah, di sini sudah ada FTP, file ftp.txt. Dan kita keluar lagi, kita masuk ke command prompt kembali. Selanjutnya kita letakkan file ftp.txt tadi di FTP protokol. Nah, di sini sudah transfer komplit ya. Sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke PC3. Kita masuk ke command prompt terlebih dahulu. Kita masukkan ke FTP seperti tadi. Nah, kemudian kita ambil file dari PC2 yang sudah kita buat tadi dan sudah kita letakkan di FTP, kita ambil di PC3 ini. Transfer, di sini sudah transfer komplit. Coba kita lihat di text editor, kita klik Ctrl U. Nah, di sini file yang sudah kita buat di PC2 tadi sudah terkirim ke PC3. Kita lihat di isinya. Nah, sama kan isinya. Nah. Oke, setelah mengkonfigurasi email server dan FTP server, selanjutnya adalah kita belajar konfigurasi SSH server. Kita masuk dulu ke router, kemudian kita masukkan dulu IP-nya. Oke, kemudian kita buat hostnya ya. Selanjutnya kita masukkan enable secret. Di sini digunakan untuk mengamankan password. Jadi password, ketika kita memasukkan passwordnya tidak akan terlihat dalam bentuk teks. Setelah kita masukkan enable secret, kita masukkan username. Nah, ini username-nya. Nanti kita login di SSH menggunakan username ini. Kemudian untuk passwordnya secret, ini untuk mengatur passwordnya. Kemudian kita buat password 12345 misalnya. Ini nanti
untuk nanti username-nya Ziad, kemudian untuk passwordnya 12345, kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan itu pay generate SPP. Dengan SK kita harus buat domainnya dulu, friend. Kita buat dulu domain, verify domain sh.com, kemudian crypto pay kita klik rumah 12. Oke, setelah selesai kita masukkan lain SSD 04. Kita masukkan transport input server, nanti kita exit. Nah, setelah selesai kita masuk ke PC 2 saja. Kita keluar dulu. Nah, kita keluar dari FTP tadi, kemudian kita masuk ke SSH min L, kemudian kita masukkan username, kemudian kita masukkan IP. Passwordnya tadi kita 12345 dan kita enter. Kita lihat lagi untuk passwordnya. Lalu kita ulang lagi. Mohon maaf teman-teman, tadi ada sedikit kesalahan karena setelah klaim PTY 04 kita masukkan login lokal, kemudian kita masukkan transport input SSH, dan juga tadi username dan sandinya saya ubah. Untuk username-nya saya ubah menjadi tetap menjadi Ziad, tetapi sandinya sandi atau passwordnya kita ubah menjadi Ziad. Oke, kemudian kita masuk ke PC 2, SSH main L
kemudian kita masukkan IP dari routernya. Kita masukkan username-nya dulu, Ziad. Kemudian kita masukkan IP routernya. Kemudian kita masukkan passwordnya, Ziad. Nah, di sini yang sudah masuk, ya. Setelah kita masuk, kita masukkan passwordnya lagi. Kita cek. Kita akan konfigurasi IP address pada flash Ethernet 0/1 dari PC 2. Oke, dashboard IP address 192.168.1.1 kita lihat router 1/0. Nah, sini IP address yang sudah kita konfigurasi lewat PC 2 sudah masuk di sini ya. Dan juga tadi sebelumnya port statusnya masih off, di sini sudah on karena sudah kita nyalakan. Nah, itu tadi adalah konfigurasi email server, FTP dan juga SSH. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.